Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Artinya kita juga berada di penghujung tahun Hijriyah 1444 Hijriyah. Dan diperkirakan dalam Ruqyatul Hilal nanti menjelang ataupun ketika matahari tenggelam sudah memasuki tanggal 1 Muharram 1445 Hijriyah. Dan bulan Muharram adalah satu-satunya bulan yang penamaannya adalah bulan ketika syariat Islam ini datang. Artinya 11 bulan yang lainnya itu penamaannya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Safar, ya, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian dan seterusnya. Itu adalah sudah ada penamaannya ketika zaman jahiliyah. Dan satu-satunya bulan yang penamaannya tatkala Islam masuk ini adalah bulan Muharram. Bahkan menjadi sangat istimewa tatkala bulan ini dinisbatkan, disandarkan penamaannya, kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah. Kita pernah mendengar Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Maka dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan penamaan ini dan juga keutamaan di bulan Muharram ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Seutama-utamanya puasa yang dikerjakan setelah puasa Ramadan itu adalah bulan miliknya Allah Subhanahu wa taala, Syahrullah al-Muharram, yakni bulan Muharram. Maka di dalam terminologi agama syariat ini hanya mengenal dua istilah terkait dengan waktu, terkait dengan masa, yakni waktu yang baik dan waktu yang lebih baik. Dan waktu yang sial itu adalah dikenal di kalangan orang-orang jahiliyah. Maka disebutkan dalam surat Jathiyah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kebiasaan orang-orang musyrik kafir Quraisy. Menyandarkan segala keburukan, keberuntungan, kemudian kesialan itu dengan waktu, bahkan hidup mati ini dengan waktu. Mereka beranggapan bahwa hidup ini adalah ya hidup di dunia ini. Sehingga mengakhirkan kematian mereka itu hanya dengan waktu. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah ada yang menghancurkan, membinasakan, mematikan kami, kata orang-orang Quraisy, illa ad-dahr, kecuali waktu saja, masa saja. Ketika waktunya habis di dunia, sudah tua, kemudian mati, yaitu mereka tidak memikirkan tentang akhirat kehidupannya. Dan hal ini diperkuat dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Anak keturunan Adam, kita semua ini manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yu'dhini, menyakitiku. Ini sesuatu yang sangat besar konsekuensinya. Ketika kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Ahzab itu dijelaskan, orang-orang yang sengaja menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, la'anallahu fid dunya wal akhirah. Mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Termasuk ketika kita menyikapi sebuah waktu ini, masa ini. Ini harus hati-hati. Ketika kita mempunyai keyakinan bahwa waktu ini
yang membawa sial, membawa manfaat, bisa memberikan mudarat, maka ini sangat berbahaya. Tetapi kalau hanya mengkhabarkan saja, maka itu dibolehkan. Misalkan hari ini sangat panas, hari ini betul-betul melelahkan. Sebagaimana hal ini dikeluhkan oleh Nabi Lut. Maka ini tidak mengapa, tetapi kalau kita meyakini bahwa waktu inilah yang mengakhiri kehidupan seseorang, mengakhiri kemudian bisa membuat kematian seseorang, manfaat, mudarat dan seterusnya, maka ini sudah masuk ranahnya adalah menyamakan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Apa maksudnya ini? Salah satunya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, yasubbud dahra. Mereka mencaci maki waktu. Mengatakan waktu ini tidak baik, waktu ini sial, membawa sial begitu. Yasubbud dahra wa ana ad-dahru, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ini adalah ad-dahru. Maksudnya adalah aku waktu inilah pencipta waktu, pengatur waktu. Uqallibul laila wa nahar. Aku yang mengatur waktu, membolak-balikkan malam, siang dan seterusnya. Ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mencela waktu harus dirinci juga apa maksudnya mencela waktu ini. Apakah cuma hanya mengkhabarkan karena waktu itu adalah mereka pas ketika sial? Apakah atau membuat keyakinan bahwa waktulah yang membawa sial itu? Ini berbeda. Berbeda. Kemudian para jamaah sekalian, ketika hari-hari kita lalui seperti ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam fasilitas keutamaan, waktu-waktu yang utama seperti ini. Maka sesungguhnya inilah yang harus kita berpikir positif, berperilaku positif, berperilaku kebaikan, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa membolak-balikkan waktu ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahapan berganti bulan, berganti tahun, maka sesungguhnya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berbuat kebaikan yang lebih banyak lagi. Karena tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu sudah mencukupi kebaikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya tersendiri. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.